Hai Sobat Milenial, apa kabarnya? Gimana, sehat ya? Kembali lagi kita dan juga Sobat Gen Z. Kembali kita di program Real Talk with Uni Lubis. Seperti biasa di program ini saya selalu mengajak kalian untuk berinteraksi meskipun secara virtual dengan narasumber yang paham duduk perkara, menginspirasi. Karena di balik sebuah peristiwa, isu fenomena itu selalu ada sosok manusia. Dan ini lagi hot-hotnya, lagi hot banget. Soal BPJS Kesehatan yang ada perubahan berdasarkan Perpres ya, Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2024 yang sebetulnya sudah diterbitkan tanggal 8 Mei, tetapi baru ramainya tanggal 12 dan terutama ramai sesudah Presiden Jokowi mengatakan ya, menceritakan soal tidak ada lagi kelas 1, 2, 3 diganti jadi KRS, kamar rawat inap standar, kemudian ada 12 kriteria dari kamar rawat inap standar KRIS. Jadi KRIS ini lagi jadi keyword yang luar biasa. Dan tidak ada narasumber yang paling tepat untuk menjelaskan duduk perkara dari mengapa ada perubahan ini selain narasumber saya, Profesor Ali Gufron Mukti, Direktur Utama BPJS Kesehatan, langsung baru mendarat dari Korea Selatan. Matur nuwun, Prof. Terima kasih Bu Uni Lubis, luar biasa nih. Jadi di Korea itu karena mereka ingin tahu gimana sih BPJS Indonesia kok bisa cepat berhasil dan mereka ya. Sekarang berapa total? Total 270 juta orang. Itu paling gede nggak sedunia? Ya, Universal Health Coverage. Ya, untuk single scheme yang terintegrasi dengan paket manfaat komprehensif saya kira terbesar. Ya. Jadi di Cina ada, di India juga ada yang besar 300 juta lebih ya, tetapi tersegmentasi begitu. Ya karena di Cina juga penduduknya kan miliar ya. Ya. Di kita kan 200, katakanlah kita 277. Jadi hampir semuanya berarti kan? Iya, sudah hampir. Sekarang 100, sudah 97% lebih kita. Wah, itu berarti kalau dari segi percentage mungkin yang terbesar ya? Iya, yang jelas kalau sama Amerika sudah di overtake ini. Gitu sudah ya? dilampaui oleh Indonesia. Persentase terhadap jumlah penduduk ya? Betul. Jadi paling tinggi. Nah ini memang menarik, memang kira-kira 3 tahun yang lalu tuh ada beberapa pakar datang dari Amerika juga ketemu sama pemret-pemret, Prof, di sini. Mereka juga ngomong bahwa BPJS Kesehatan di Indonesia itu memang luar biasa. Ya. Meskipun dulu pernah ada cerita-cerita nggak enak. Oh iya dulu, defisit. Betul sekali. Udah tapi sekarang dilunasi udah 2023 udah. ya? Udah ya? Jadi sekarang udah nggak 2021 ya? Udah kami lunasin semua. Iya. Bahkan sekarang ini rumah sakit dapat namanya uang muka. Jadi belum kita verifikasi dia dapat uang, tergantung kinerjanya. Kinerjanya bagus, uangnya lebih bagus. Iya, gitu. iya. Keluarga saya udah semuanya menggunakan dan suami saya pernah mengalami pelayanan BPJS yang oke ketika harus masuk ke Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Jadi oke banget lah. Ya. Nah, ini yang ramai adalah Perpres 59 tahun 2024. Ya. Mungkin pertanyaan pertama saya adalah kenapa sih kok ada Perpres ini? Kenapa harus ada perubahan? Apa kondisi yang mendorong perubahan itu? Waduh, ini pertanyaan berat nih. Kalau tapi ini juara soalnya matematik nomor 1 waktu di SMA ya kan, saya udah baca. Dan tanggal 17 Mei ulang tahun. Katanya mau peluncuran buku. Oke. Siap. Luar biasa nih. Jadi memang sebetulnya dulu itu ada Perpres 64 tahun 2020 di pasal 54A dalam rangka untuk keberlangsungan pendanaan BPJS yang waktu itu defisit, ya kan? Itu maka diberlakukanlah KDK dan KRIS. Meskipun sebetulnya di undang-undang sendiri sudah ada, tetapi di penjelasan itu disebut bahwa sudah jelas. Maka saya tambahi sudah jelas bahwa tidak jelas. Ya. Karena apa? Karena berdebat terus gitu sampai di DPR dan lain sebagainya gitu. Tapi intinya sebetulnya kepingin yang sudah bagus itu mutunya lebih bagus lagi gitu di standarisasi. Sebetulnya inginnya kan gitu. Kan sebelumnya mungkin kayak seperti juga perawatan rumah sakit ya, kalau kita dirawat kan kalau kelasnya beda
pelayan dokternya suka beda, ya kan? Harganya makin Padahal, mahal. iya, gitu kan? padahal nih, saya kan dulu dekan fakultas kedokteran, pernah juga saya ketua dekan-dekan kedokteran seluruh Indonesia. Itu kita selalu mensumpah dokter, mau jadi dokter itu kita sumpah dulu. Antara lain sumpahnya itu tidak akan membeda-bedakan pelayanan berdasarkan suku, agama, status sosial ekonomi, termasuk dia peserta BPJS atau bukan, nggak boleh untuk layanan medis ya. Tetapi yang sering orang nggak bisa bedain layanan medis sama non medis. Non medis itu pamannya sakit ya dirawat, kok TV-nya kecil, dia kepengen TV yang besar. Tisunya aja beda harganya. Iya kan gitu. Tetapi ini harga layanan medis dokternya juga beda, Prof. Itu yang nggak benar kalau sampai beda. Ya. Dia lihat di BPJS itu sekarang melakukan namanya transformasi mutu. Ya mutunya biar lebih bagus. Teori mutu itu ada Donna Bedian, Edward Deming, ada macam-macam. Tetapi BPJS itu menyederhanakan, ukurannya 3 aja, yaitu lebih mudah, pakai KTP saja seluruh Indonesia nih, bisa. Lebih cepat ya, pakai antrian online, bisa. Dulu waktu kami baru dapat SK dari Presiden untuk ngelola BPJS, ada yang WA saya, Pak, gara-gara kami peserta BPJS, kami harus menunggu 6 jam untuk dapatkan pelayanan. Saya bilang, dilantik saja belum, Anda sudah protes, ditunggu dulu dong. Lalu kita bikinkan online queuing system untuk bisa antri online. Sekarang rata-rata 2,5 jam, bahkan Pak Presiden beberapa kali ngecek ya, langsung itu ditanya, berapa jam Anda antri gitu, 30 menit gitu. Tapi kalau capture kita, ya itu menunjukkan sekitar 2,5 jam, dari dulu 6 jam. Jadi sebetulnya upaya untuk menyamakan ya posisi, kesannya kan dulu kalau pakai BPJS itu dibanding yang datang terus langsung bayar uang muka gitu ke rumah sakit, saya pernah ngalamin ya, lihat nganterin bapak saya yang di BPJS itu dikumpulin dulu di sebuah ruangan agak lama. Sebenarnya yang ini ya kalau kita antrian ketiga ya itu nggak boleh sebetulnya, karena apa? Bahwa tadi membeda-bedakan pelayanan ya, yang medis terutama itu nggak boleh. Maka BPJS tadi saya belum selesai tadi. Untuk 3 indikator transformasi mutu, lebih mudah, lebih cepat, setara, non diskriminatif. Jadi tidak boleh dibeda-bedain atas gitu. Dan sekarang misalnya jauh lebih turun, yang dibeda-bedain yang dulu dirasain itu sudah jauh lebih bagus lah gitu ya. Meskipun masih ada yang bedain, masih ada. Tapi tidak benar kalau di BPJS itu dibatasi 3 hari. Layanannya kalau 3 hari sudah harus suruh pulang gitu. Nggak benar, bisa dilaporkan ke BPJS Kesehatan, bisa ke care centernya 165, bisa WhatsApp di 08118 165 165, atau wah apalah semua, siapa tahu ujian keluar. Gitu Mbak Lubis ya. Oke, jadi alasannya berarti bisa saya simpulkan alasannya justru untuk yang 3 itu tadi ya. Iya, harusnya meningkatkan mutu. Makanya kami berharap ini, untuk peningkatan mutu layanan jangan sampai, ya kan ada standarisasi, ada 12 kriteria. Jangan sampai kemudian aksesnya juga turun, jumlah bednya turun, jangan sampai itu terjadi ya. Ya kalau kurang bednya ya harus ditambah gitu. Saya mau bantuin Pak Dirut ya. Jadi kan yang kriteria 12. Yang 12 itu bangunannya tidak boleh yang korosif. Kemudian jarak ya harus jelas itu ya, paling tidak 1,5 meter. Apa loh? Komponen bangunan tidak digunakan, tidak boleh tingkat porositas yang tinggi, ventilasi udara, pencahayaan ruangan, kelengkapan tempat tidur, nakas sampai nakas per tempat tidur. Nakas tau nggak? Nakas yang tenaga kesehatan. Bahkan temperatur, terakhir itu nakas itu berarti tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan. Oh, saya pikir yang lemari kecil di samping. Bukan. Tenaga kesehatan itu tenaga harus kesehatan. ada. Disingkat-singkat ini soalnya. Betul. Yang terakhir itu oksigennya harus ada. Oksigen harus ada ya. Oh, jadi itu 12. Jadi kalau misalnya dulu yang kelas 1, kelas 2 atau kelas 3 misalnya ada yang tidak ada dari 12 kriteria ini, sekarang semuanya harus sama. Dimintai dilengkapin gitu. Tapi bukan berarti kelasnya dihapus lah ya, nggak ada lagi rumah sakit tanpa kelas, itu beda lagi. Jadi tentu ya kalau ya ada yang mengistilahkan menyederhanakan gitu. Sehingga memang sekarang ini kelas 3, kelas 2, kelas 1, kelas VIP kan nggak ada standarnya. Semua ya kelas 3 ada yang AC, ada yang nggak AC. Nah di situ suhunya kan diatur.
Ya 20-an sampai 22 atau berapa, tapi diatur harus nyaman lah gitu intinya. Ya. Ya gitu. Kami mengumpulkan beberapa pendapat dari warga nih, kan di media sosial juga lumayan rame ya. Jadi yang pertama nih, banyak warga yang membayar iuran kelas 1 merasa rugi membayar karena dengan sistem kris ini mereka menilai jadi turun kelas. Iya, itu kalau saya sih jangan. Jangan turun kelas. Apa? Jangan turun kelas. Jangan merasa turun kelas. Dan jangan turun kelas. Okay. Iya, maka harusnya itu enggak turun kelas. Jangan sampai turun kelas, maka mohon maaf loh, ada polisi, TNI, jenderal masuk turun kelas. Kemudian pegawai negeri yang sudah bagus turun kelas, jangan. Yang biasanya satu ruang umpamanya dua orang atau sendiri, ya gitu. Kalau bisa dia naik kelas. Tapi kalau naik kelas dari haknya diatur itu Perpres 59 tadi, yang 2024 ya, jadi beberapa hari yang lalu itu bisa kelas 1 naik VIP boleh, gitu. Oke. Ya. Oke, jadi tinggal nambah selisihnya iya, gitu nambah ya? selisihnya. Sehingga kerjasama, nah, swasta mau masuk silahkan ya. Jadi di situ public private partnership itu bisa bekerja bersama-sama gitu pembiayanya gitu. Prof? Tapi orang yang kenalnya taunya, wah kelasnya dihapus, nggak ada kelas lah. Kok begitu? Iya. Mungkin karena belum jumpa pers nih. Siap. Oke, nah dengan adanya kebijakan kris ini kan peserta kelas 1 dan 2 iurannya akan turun dan kelas 3 bakal naik. Bagaimana dampaknya bagi potensi penerimaan dan arus kas BPJS Kesehatan? Ini pertanyaan dari kami. Iya, pertanyaannya. Kalau pertanyaan itu kan nantinya juga dijelaskan di dalam Perpres itu akan dievaluasi oleh Kementerian Kesehatan dan nanti didiskusikan, dibicarakan dengan BPJS, dengan DJSN, Kementerian Keuangan, lalu bagaimana tadi tentang kira-kira paket manfaatnya, tentang tarifnya, tentang iurannya yang ditanyakan, gitu. Belum, kok sudah nanti turun ya berarti iurannya lah. Sekarang kan 150, 100 kok sama bisa 35. Tahu turun? Kok bisa tahu turun? Enggak dong, kan sekarang kan udah 150. Loh lah ya kok bisa tahu turun itu gimana? Pertanyaannya. Iya. Kan belum. Bener, belum. Tapi apakah akan turun? Lah menurut saya sih enggak, masa turun? Kan jadi semua tetap, naik. Jadi tetap. Iya, paling enggak tetap atau naik atau tapi belum. Semua ini kan menunggu Justru yang kelas evaluasi. 3 kan berharap dulu kalau kelas 3 semuanya yang mengambil BPJS tentu berharap bahwa nggak akan ada perubahan, tidak makin besar. Iya. Jadi, bisa kayak gitu ya? Iya, yang jelas itu ya kalau biayanya turun tadi bagaimana public private partnership, bagaimana exit strateginya itu kebetulan kami juga sudah nyiapkan ya, bagaimana cara jalan keluarnya gitu. Gitu. Nah, jadi kalau bisa tadi satu, bednya itu jangan turun, kualitasnya jangan turun, jadi semua kalau bisa dinaikkan gitu ya. Termasuk iurannya ya jangan turun, masa turun. Iya. Nah, apakah dengan kebijakan kris ini dapat memastikan peserta JKN tidak akan kesulitan mendapatkan kamar perawatan? Justru itu yang saya sampaikan, kami berharap ya itu harus ya kalau dikurangi ya berat ya, jadi harus paling tidak sama atau ditambah. Gitu. Kalau sekarang antri terus kemudian dikurangi lebih antri lagi kan nggak bagus. Gitu. Ya sekarang saya baca juga dari jubir Kementerian Kesehatan yang sudah memenuhi kriteria rumah sakit dari 3.000 sekian, udah 2.000 sudah memenuhi yang 12 itu ya. 12 kriteria. Kita doakan semoga begitu. Seperti itu ya. Kita doain. Nah, saya ingin tahu sebetulnya ketika membuat proses untuk membuat Perpres ini, apakah juga ada kayak semacam konsultasi dengan pihak rumah sakit apa segala? Apakah kira-kira mereka bisa memenuhi ini? Nah itu pertanyaan yang bagus sekali tuh. Kalau ke konsultasi ke rumah sakit sudah atau belum? Menurut saya bagusnya ditanyakan ke rumah sakit. Oh, okay. Apakah itu asosiasi rumah sakit itu macam-macam, ada ARSI, Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia, ada Persi, Persatuan Perhimpunan ya Rumah Sakit seluruh Indonesia, ada ARSADA, Asosiasi Rumah Sakit Daerah dan lain sebagainya. Tanyain, Anda sudah belum?
diajak, ditanya kayak gitu. Tapi sudah belum? Loh, saya nggak tahu, kok nanya ke saya kan bukan ketua asosiasi rumah sakit. Tapi bukannya ikut dalam proses. Ini ahli Jamkesmas, guys. Emang ahlinya Jamkesmas. Tidak hanya Jamkesmas lah, kalau asuransi sosial ya itu kebetulan saya udah bertahun-tahun ya. Saya dulu sekolah di Amerika, di mana-mana lah. Dan tidak hanya itu, kami itu sekarang sebagai ketua namanya TC Health. Ya. TC itu Technical Commission on Health ya, untuk asuransi kesehatan di bawah namanya ISA, ISA International Social Security Association, kantornya di Jenewa, anggotanya 160 negara. Ya, saya kebetulan ditunjuk ketuanya karena dianggap memahami. Gitu. Oke. Gitu. Oke. Soalnya ini alasan pertanyaannya adalah dari netizen tuh khawatir nanti dengan sistem yang baru ini akan terjadi antrian panjang karena belum semua rumah sakit memenuhi yang 12 itu, sementara mereka ingin menggunakan fasilitas BPJS. Nah tentunya itu makanya itu harus dipastikan untuk antriannya nggak tambah panjang, aksesnya lebih bagus ya itu. Maka itu kan nanti dievaluasi. Cuman yang evaluasi bukan BPJS loh ya. Kayak gitu. Jadi kalau bisa, kami pun berharap, kami kan selalu sebagai sebetulnya representatif dari peserta. Jadi kami selalu di pihak peserta. Bagaimana peserta itu menginginkan gitu. Tetapi tentu kami sadari betul kalau soal ilmu jaminan asuransi kesehatan sosial ya saya sedikit banyak tahulah gitu. Nah itu tentu nggak akan mungkin cukup biaya hanya dari pemerintah. Maka dari swasta, maka yang saya sebut tadi public-private partnership. Tapi harus dicari titik temunya di mana untuk bisa bekerja sama, pembiayaannya dan mutunya. Jangan sampai dikorbankan mutu sama akses gitu ya, untuk pembiayaan atau apa kayak gitu ya. Jadi harus kita cari yang pas gitu. Prof, ini sistem KRIS ini yang baru ini, yang di Perpres 59/2024 ini merujuknya kemana? Apakah ada negara lain yang sudah melakukan hal yang sama atau kita memang yang pertama? Yang jelas itu saya belum pernah ya lihat sebuah negara bertahun-tahun diskusi tentang jumlah bed. Belum pernah saya. Kecuali Indonesia. Kecuali Indonesia, tapi nggak apa-apa ini mungkin masuk semacam Guinness Book atau apa gitu. Tapi kita berdiskusi di situ terus gitu. Jumlah bed itu maksudnya jumlah bed yang bisa bed untuk pasien BPJS gitu? Iya, itu jumlah bed itu berapa kan gitu ini diskusinya ini. Jadi katakanlah jadi 4 kayak gitu ya. Yang kalau kelas 1 biasanya 2 atau 1 gitu kan. Tapi memang di Indonesia itu namanya kelas itu belum pernah distandarisasi. Jadi namanya kelas 3 itu seperti apa ya? Pokoknya rumah sakit menetapkan aja nih kelas 3. Terus kelas 2 seperti apa, VIP seperti apa itu kan nggak ada. Nah, itu menurut saya sebetulnya harus distandarisasi gitu. Nah, saya kalau cerita mengenai KRIS ya, karena di dalam undang-undang sebetulnya ada, di dalam penjelasan sudah disebut sudah jelas ya. Makanya saya tambah sudah jelas tidak jelas tadi. Itu kalau saya nanti nulis di buku, nah yang besok yang tanggal 17 Mei ulang tahun ke-61 meluncurkan kita buku. launching ya, itu dijelaskan apa pengertian KRIS yang tidak melanggar peraturan perundangan. Nah, itu ada 4. Apa itu? Kasih bocorannya dulu dong. Tapi ini kan cuma H-24. Belum pernah terekspos gitu. Belum pernah. Apa-apa, ya. Tapi ini nanti promo buku. Bisa baca di buku itu. Tapi nggak apa-apa dibocorin dulu misalnya. Iya, antara lain ya, pamannya ini. Namanya kelas standar itu ya rumah sakit tanpa kelas. Ini pernah itu muncul. Ada di katakanlah di sini itu di daerah Tangerang Selatan. Cuma setelah saya tanya, loh siapa yang ke rumah sakit itu? Apa sih tujuannya untuk tanpa kelas itu? Ya biar adil, biar merata gitu. Terus saya tanya, loh yang datang ke situ siapa? Ya orang-orang miskin. Orang-orang kaya kemana? Ya nggak mau ke situ, ke rumah sakit yang lain karena itu dibiayai oleh Pemda. Ya di Tangsel nggak jauh dari sini kan tentunya. Dari begitu lah. Itu salah satu pengertian. Namanya dulu wah tanpa kelas, dihapus kelas kayak gitu. Lah, kita itu di mana-mana, saya mohon maaf loh ya. Pemenya minum kopi, ada yang minum kopi biasa gitu kan. Ada yang dikatakanlah apa? Kafe ya. Ada yang loh kok nggak disamain aja semua gitu. Kenapa?
dalam kehidupan kita kan memang beda-beda. Saya naik pesawat itu tadi, saya naik ekonomi tadi ya, karena diundang dibayar ekonomi, padahal jatah saya bisnis, betul. Tapi ada yang naik bisnis, loh kenapa sih? Beda bayarnya. Dalam kehidupan ya. Iya, ini. betul. Iya, ya kayak gitu, realitasnya. Gitu. Jadi menurut saya perbedaan itu satu hal yang biasa, memang hakikat dan realitas hidup berbeda. Ada yang gajinya tinggi, ada yang rendah, ada yang ini kayak gitu. Maunya sih sama rata, sama rasa, sama ini kayak gitu. Tapi kan enggak mungkin itu dalam kehidupan. Dulu pernah dikembangkan kayak gitu, tapi kan ambruk. Jadi memang tetapi harus ada satu namanya equity, keadilan dan pemerataan. Equity itu, nah itu definisinya banyak, tergantung filosofinya di dalam menghadapi dan memahaminya. Ada namanya equity egalitarian, ya, itu sama. Ya, you get what you need, ya. Kita butuh apa yang kita dapat, apa yang kita butuhkan. Butuh dirawat di rumah sakit, ya. Ada yang membiayai, ada yang mikirin, ya, gitu. Ada lagi yang equity libertarian. You get what you pay. Kita pay banyak, ya dapat banyak. Pay little, dapat little. No pay, no get. Kayak gitu. Jadi macam-macam gitu. Jadi. You pay peanut, you get monkey ya. Nah, Prof, apakah Perpres apa yang diatur di Perpres 59 ini adalah the ultimate untuk sistem BPJS Kesehatan kita, atau menurut Prof ada hal yang harusnya bisa dikembangkan tapi takes time gitu? Iya, jelas. Yang sekarang menurut saya ya BPJS itu sudah on the right track. Kebetulan saya dulu orang yang ditugasi untuk sebagai ketua tim persiapan BPJS. Kebetulan. Dan waktu itu BPJS ini dua, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Dua-duanya saya sebagai ketua tim persiapannya begitu, jadi satu. Jadi zaman Pak SBY ya? Iya. Tapi Bu Mega tanda tangan tuh sehari atau 2 hari sebelum turun. Beliau tanda tangan tentang undang-undang SJSN. Pak Jokowi apalagi jelas ya, ada katakanlah JKN KIS dan lain sebagainya. Jadi semua presiden kita punya peran menurut saya ya. Cuman beda-beda perannya gitu. Nah, waktu itu pas macam-macam gitu, akhirnya dibentuklah Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS. Nah, disitulah kemudian bisa jalan. Kalau undang-undangnya sendiri ditandatangani Ibu Mega tahun 2004. Itu Undang-Undang Nomor 40 tentang SJSN gitu. Jadi perlu waktu proses, dan proses ini terus berkembang. Akhirnya waktu Menteri Kesehatan itu Bu Siti Fadilah, dibentuklah namanya Askeskin. Saya sampaikan, Bu, jangan Askeskin, asuransi orang miskin. Masa sesama miskin saling bantu, karena ini konsepnya kan saling bantu. Maka digantilah jadi Jamkesmas. Jamkesmas terus sekarang saya nggak tahu kemana nih arahnya. Jadi saya sampaikan on the right track sekarang itu sudah benar. Banyak negara pada datang, nanti saya bisa ceritain. Kita pertama ini sama Pak Menkes juga ke New York di PBB, forum PBB. Mereka untuk bicara resmi tentang BPJS Indonesia itu. Bahkan ya kami beberapa minggu yang lalu ngajar di John Hopkins ya, itu untuk public health barangkali terbaik di dunia, di Harvard. Mereka terkesima. Gimana kok bisa-bisanya Indonesia bisa bagus. Tapi oleh karena itu kalau merubah jangan yang sifatnya itu mengulang yang dulu, atau hal-hal harus dipelajari dulu. Gitu. Jangan reinventing the wheel kayak gitu. Jadi nanti kan aturannya ada Permenkes juga ya, turunan dari Perpres karena ini belum selesai ya. Di Perpres 59 itu belum selesai. Kalau tadi ultimate goal atau apa belum ya? Karena belum jelas itu, belum jelas lagi. Maksudnya belum jelas apanya? Ya namanya KRIS, namanya ini kan belum jelas. Di situ nanti menunggu evaluasi, di situ disebutkan. Tapi berlakunya diharapkan 30 Juni 2025 kan ya? Semuanya ya, gitu berlakunya ya? 1 Juli 2025 atau tadi Juni, terakhir Juni ya, 30 atau 31 Juni 2025 gitu. Itu artinya apa? Tanggal 1 Juli 2025? Itu kan belum jelas. Berlaku apa? Berlaku apakah berlaku semua KRIS. 3.700-an sekian? Ya, tapi berlaku apa? Kan KRIS-nya. Nah, KRIS-nya ini apa? Apanya tadi, Wong? Saya bilang tadi ini masih. Nah, itulah evaluasinya di sana. Dievaluasi
sekarang itu kan uji coba baru di bawah 20 kan. Kita punya rumah sakit 3.150-an. Ya. Jadi masih kurang. Nah, bagaimana perspektif dari peserta, bagaimana perspektif dari rumah sakit itu sendiri. Ya. Kalau rumah sakit ditanya ini yang sudah ada itu, apakah Anda siap? Nah, kalau enggak siap, enggak dikerjasamakan BPJS, ya jawabannya siap gitu. 80 lebih persen lebih gitu ya. Tapi kalau ditanya mana siapnya, mana nih sebentar dananya dari mana, dia tanya gitu. Ya gitu ya. Nah, ini tentu ya bagusnya sekali lagi ditanya kepada rumah sakit kayak gitu. Maka ini semua nanti menjadi bahan ya, input untuk evaluasi, lalu setelah evaluasi dan ini ditetapkan ya di dalam Perpres 59 itu untuk kemudian ditetapkan kira-kira paket manfaatnya seperti apa, kemudian apa iurannya, tarifnya, iurannya dibikin sedemikian rupa juga mempertimbangkan sustainabilitas dari BPJS itu sendiri. Gitu. Pertanyaan terakhir, Prof. Ya. BPJS Kesehatan ini menurut dirutnya, Ya. apakah juga sudah on the right track? Atau On the right track, ya sudah bagus, meski bukan tidak ada masalah banyak sekali. Yang paling krusial apa yang masih? Ya, persepsi yang berbeda. Ini kan persepsi masih belum sama. Bahkan orang kadang-kadang bedakan iuran sama tarif. Itu kesulitan. Ini tarifnya sama. Lah, tarif apa iuran? Lah, beda. Kalau tarif itu sejumlah harga yang dibayar oleh BPJS kepada rumah sakit atau klinik atau puskesmas, ya. Itu tarif. Tapi kalau iuran itu adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh masyarakat kepada BPJS. Nah, tapi orang bedain tarif sama iuran aja masih sering pusing. Itu sederhana kan, sederhana. Apalagi yang kompleks gitu. Jadi maksud saya adalah bahwa on the right track itu harus tidak boleh kita kemudian merubah yang nggak jelas arahnya. Harus jelas tadi pertanyaan pertama tadi, what is the logic behind the policy? Waduh, itu berat itu pertanyaan. Itu justru itu yang ditanyakan. Ya. Gitu, sangat sepakat gitu. Oke. Matur nuwun, Terima kasih. Prof. Meskipun singkat, tapi mudah-mudahan ini membantu untuk menjelaskan karena memang ini menjadi hot issue selama 2 hari terakhir, Prof. Betul sekali. Yang baca banyak banget di semua media ya. Karena mereka pada khawatir itu. Karena itu relate sama mereka kan. Iya, karena ya tadi langsung. kan udah 97% pemegang BPJS. Dulu, mohon maaf ini jadi tambah lagi. Rumah sakit, terutama swasta profit, ogah-ogahan kerja sama BPJS. Sekarang pada antri. Gitu. Kenapa? Ya banyak. Antara lain tarif sudah dinaikkan, ya kan? Ya tentu yang naikkan Kementerian Kesehatan, tapi diskusinya kan dengan BPJS, dengan Kementerian Keuangan gitu. Terus kami berikan uang muka, utang kami beresin semua, kayak gitu. Ya, tadi saya baca juga. Terima kasih Prof. Sudah insightful information-nya dan update langsung dan menjelaskan kalau di jurnalistik tuh kan 5W1H yang seringkali dilupakan oleh jurnalis ada why-nya itu, mencari why-nya. Tadi pertanyaan pertama saya adalah soal itu why ya, menjawab why. Dan kita akan lihat mudah-mudahan tentu BPJS akan terus merespons, monitor ya respons dari publik. Tentu. Dan kami yang penting yang sangat bermanfaat, yang paling bermanfaat untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara. Oke. Nanti di akhir dari ini akan ada lagunya judulnya tadi yang waduh, tadi itu dengan Rektor UGM. Iya. Ciptaannya Dirut BPJS gitu. Dirut BPJS. Kenapa diciptakan? Karena anggarannya belum semua ya judulnya? Oh iya, belum tahu. Oh, belum tahu. Karena banyak masyarakat belum tahu, persepsinya beda-beda. Ya, belum tahu, makanya perlu ini. Yang nyanyi tidak tanggung-tanggung adalah Rektor UGM saat ini Profesor Ova ini ya. Betul, Eva Emilia. Iya. Teman sekelas ya. Iya, sama Dirut BPJS gitu. Baik, sampai ketemu di Talk berikutnya. Salam sehat, jangan lupa subscribe, like, and comment dari channel YouTube IDN Times. Sampai ketemu. Aku tahu kamu belum tahu BPJS sudah
sudah sangat maju. Banyak negara yang mau biru dengan kendali biaya mutu. Banyak persepsi yang masih keliru, dikira tuh kelompok tertentu. Mereka yang tidak mampu, padahal sistemnya sudah menyatu. Oh, kamu belum tahu. Di rumah sakit ada BPJS 1. Mereka siap membantu. Tolong kamu cari tahu. Teknologinya sangat jitu, riwayat medis yang di tanganmu membantu doktermu dan kamu tiap saat tahun lalu. Jelas persepsi yang masih keliru, jika paskesnya masih begitu. Layani tak seperti harapanmu. Laporkan saja ke BPJS 1. Oh, tak keliru BPJS-mu. BPJS tidak urus itu. Menjamin akses tanpa dokter. Semoga kamu jadi tahu. Meski kamu dan keluargamu jadi peserta yang saling bantu, jangan lupa jaga selalu